Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala ta'ala fi dzikril hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rak'atan fajri khairu minad dunya wa fiha. Wa fi ayatin wa qala aidan man shalla isya fil jamaah wa kana maqama nisfal lail wa man shalla subhi fil jamaah fa kana ma shalla lailatal lail kullu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayuhan hadirun jamaah salat subuh di Baitul Mukminin, bapak-bapak, ibu-ibu, insyaallah dimuliakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, marilah kita tahadus binikmah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini bertepatan dengan tanggal 22 September 2024, 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan iman Islam kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan seluruh rangkaian aktivitas amal ibadah kita, termasuk kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan niat dan langkah rangkaian aktivitas amal ibadah kita senantiasa mendapat ridho dan diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan patut kita bersyukur, sesungguhnya sholat 2 rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala seisinya. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, man shalla isya fil jamaah maka annama qama nisfal lail wa man shalla subhi fil jamaah maka annama shalla lail kullu. Siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka dia sama seperti manusia yang melakukan salat setengah malam. Barang siapa yang melakukan salat subuh berjamaah, maka dia sama seperti melakukan salat malam sepanjang malam. Waktu itu mudah-mudahan kita semua tercatat hamba-hambanya yang senantiasa taat sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, termasuk kita yang hadir. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah salat subuh di Baitul Mukminin, sebelum tausiah kita melaksanakan, marilah kita sama-sama kirimkan Fatihah, bacakan doa, terutama untuk orang tua kita yang telah tiada, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Kita doakan senantiasa Allah ampuni segala kehilafan dan kesalahannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah masukkan dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua dan guru-guru kita yang masih hidup, kita doakan senantiasa dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, didoakan Allah penyakitnya, Allah pulihkan kesehatannya. Dan kita doakan para seluruh jamaah kita yang telah mendahului kita meninggal dunia. Kita doakan semoga para almarhumah para jamaah Masjid Baitul Mukminin senantiasa Allah ampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Allah terima amal ibadahnya
dan senantiasa Allah terima seluruh infak sedekahnya menjadi amalan sholihan maqbulah wa tijaratan lan tabur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama bacakan Ummul Quran Al-Hadiniyah wa ila hadirin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqa Rasulul Habibul Karim. Wa nahnu 'ala dzalika minas syahidin was-syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal hadirin jamaah salat subuh muslimatul mukminin, untuk tausiah pada pagi hari ini mari kita dengarkan, kita simak tausiah dari Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Rum MM. Beliau telah hadir dan kepada beliau falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat hadir diringankan langkahnya menuju Masjid Baitul Mukminin ini untuk bersama-sama tadi mengikuti kegiatan salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan mendengarkan kajian yang disampaikan secara terjadwal oleh para penceramah yang sudah terjadwal sebelumnya. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hadapan baginda Rasulullah SAW, Nabi di akhir zaman, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabiin, dan semua pengikutnya yang istiqomah terhadap tuntunannya. Insya Allah termasuk kita di dalamnya. Kita berharap mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Jamaah Masjid Baitul Mukminin rahimakumullah, hari ini kebetulan saya mendapatkan jadwal untuk menyampaikan tausiah, tapi saya akan sampaikan seperti biasa, ini bukan tausiah tapi kita nasihat untuk bil khusus untuk saya sendiri dan yang pada umumnya untuk para jamaah sekalian. Kenapa nasihat? Karena sesama muslim kita diminta untuk saling menasihati, saling mengingatkan. Maka pilihlah teman yang bisa memberikan nasihat kepada kita semuanya. Karena itu sesuai dengan obat hati itu ada 5 perkara, yang salah satunya itu adalah pergaulian para ulama, para soleh, ya orang-orang yang soleh. Mari kita gauli bersama supaya kita mendapatkan wasiat, mengingatkan kalau kita salah, diingatkan kalau kita mau berbuat maksiat, diingatkan. Nah itu tujuannya seperti itu. Dan juga itu ada hikmahnya, nanti kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dikisahkan nanti kalau di surga kita sudah masuk surga semuanya, insya Allah ada satu orang teman kita yang belum kelihatan. Nanti maka kita akan tanya kepada Allah, ya Allah, itu teman saya dulu jamaah di Baitul Mukminin, kok ini nggak kelihatan di surga, di mana itu? Di malaikat disuruh mencari, ternyata dia
sementara parkir di neraka dulu. Maka kita teman yang soleh ini bisa memberikan syafaat kepada mereka, teman kita sendiri atas izin Allah. Ya Allah, selamatkanlah teman saya itu karena ini teman yang dulu suka memberikan nasihat juga. Nah, itulah diangkat. Maka kita rajin-rajinlah berkumpul seperti ini, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Itu maksudnya demikian. Hadirin, mari kita ajak merenung sejenak. Kita pernah sekolah semuanya. Saya kira kita selalu mengingat di akhir sekolah dari SD yang awal naik ke SMP, SMP yang mau ke SMA, itu dulu ini sebelum sekarang berganti-ganti kurikulumnya, kita mengikuti yang namanya EBTANAS, evaluasi belajar tahap akhir, dan itu secara nasional dibuat soalnya ya terpusat yang nanti akan didistribusikan kepada daerah-daerah. Nah, di sini timbul masalah karena itu rahasia, maka itu rawan sekali terhadap keinginan-keinginan untuk mengetahui kerahasiaan itu. Maka aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga mulai percetakan soal-soal EBTANAS itu sampai dengan pendistribusiannya. Luar biasa. Itu sekedar renungan saja buat kita. Nggak tahu sekarang sudah berubah lagi menjadi ujian sekolah atau bagaimana. Tapi maksudnya dulu EBTANAS itu cuma 3 saja yang diujikan. Saya masih ingat itu, kalau salah dikoreksi mohon Pak Parno nih Pak Guru. Jadi dulu berhitung civic atau kewarganegaraan dan bahasa Indonesia itu saja. Yang lain adalah ujian sekolah. Maka akan ketahuan mutu sekolah saat itu karena nasional. Di mana sekolah yang EBTANAS-nya paling banyak lulusnya, nah itulah yang sekolah yang baik, katanya begitu. Nah, tapi sekarang karena yang tidak banyak meluluskan anak-anak itu dibenci dan dijauhi, jangan sekolah di situ nanti nggak lulus gitu. Ya, maka dirubahlah menjadi ujian sekolah yang sekarang harus 100% lulus, kebanyakan begitu. Jadi tidak ada yang tidak lulus lagi, semuanya lulus. Padahal ini adalah ujian. Nah, mari kita lihat dalam kehidupan kita, kita juga akan diuji nanti. Ujian pertama adalah di alam kubur nanti. Ada 3 pertanyaan seperti EBTANAS tadi yang akan ditanyakan kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa menjawabnya. Kalau kita selalu bergaul dan selalu berkehidupan ibadah terus seperti ini, insya Allah bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Ini pertanyaan tidak rahasia lagi, sudah dibocorkan oleh Allah sejak zaman Rasulullah SAW. Maka harusnya kita bisa menjawab. Yaitu pertama adalah siapa Rob kita, siapa Tuhan kita. Kita harus bisa menjawab Allah SWT. Kemudian pertanyaan kedua, apa agama kita? Kita harus bisa menjawab agama Islam. Dan yang ketiga adalah siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi kalau 3 ini kita bisa lolos, bisa ini seperti EBTANAS itu, berhitungnya bagus, kewarganegaranya bagus, bahasanya bagus, kita lolos sementara, ya, karena ujian sekolahnya belum. Nah, nanti ujian sekolahnya ada kisah berikutnya. Jadi itu demikian, maka kita harus bisa menjawab 3 pertanyaan ini di alam kubur. Itu alam yang paling dekat dengan kita, karena kita semuanya adalah calon-calon penghuni kubur. Jadi kita mesti ingat Rob kita siapa, agama kita apa, dan siapa nabi kita. Kelihatannya gampang, tapi bagi orang yang tidak diberikan hidayah itu menjadi sulit di alam kubur. Itu ingat, jadi tidak semudah yang kita ucapkan, ya, tapi akan menjadi kesulitan tersendiri. Maka kita harus senantiasa beribadah tiap hari, berkumpul dengan teman-teman yang soleh ini, supaya mengingatkan 3 hal itu. Jadi itu tahapan pertama. Selanjutnya kita lihat yang akan dipersoalkan berikutnya di setelah alam kubur, yaitu ada 4 hal yang dipersoalkan di akhirat nanti. Hadirin, saya kira ini sudah sering disampaikan oleh para dai, guru-guru kita, ya. Tapi tidak ada salahnya, karena tausiah nasihat itu sifatnya mengulang-ulang. Karena hari ini ingat
besok itu lupa biasanya, maka selalu diingat-ingatkan. Maka kita perlu ingatkan, kita persiapan tadi kalau sudah menjawab 3 pertanyaan di alam kubur, kita sudah dibebaskan, kita diminta tidur sampai dengan hari kiamat, kira-kira begitu. Jadi sudah nikmat, tapi perkaranya belum selesai, karena masih ada 4 hal yang dipersoalkan di akhirat. Pertanyaan adalah pertanyaan mengenai umur. Jadi saya kira ini sering disampaikan, umur kita selama di dunia ini digunakan untuk apa? Sejak kita balik, seluruh yang kita yakini diucapkan dan kita perbuat akan dipertanggungjawabkan. Di mana kita menghabiskannya umur kita ini? Apakah sering mengikuti tausiah seperti ini, seperti apa, sering mengikuti tabligh, sering mengikuti sholat berjamaah, atau banyak kita bersosmed saja. Nah, jadi maka persoalan pertama umur itu mari kita ingat-ingat. Kita baru efektif beribadah itu mungkin setelah balik. Ya. Balik pun masih belentak-belentong mungkin ya, belum ya, mungkin sekitaran umur 40-an baru kita serius beribadah. Maka itulah pergunakan dengan baik umur kita ini. Jadi kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah, maka kita persiapkan dengan baik bekal umur kita ini diisi untuk apa. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah masa mudanya bagaimana ia mempergunakannya. Kita ingat, kita yang sudah tua pasti sudah pernah muda, jadi dipergunakan untuk apa? Ini pertanyaannya, masa mudamu dipergunakan untuk apa? Mari kita ingat lagi flashback sejarah kita. Kita mulai muda itu umur berapa? Apa setelah lulus SLTA atau setelah umur 40? Kata orang barat, kehidupan itu dimulai umur 40. Nabi pun diangkat sebagai nabi umur 40 tahun. Nah, jadi itu patokannya mungkin ya. Dan sekarang kita hitung saja berapa lama dari 40 tahun yang lalu, umur 40 sampai dengan sekarang, kita ini sudah melakukan apa saja dengan umur kita. Kita pergunakan untuk apa saja. Jadi umur kita ini adalah tadi menunjang masa mudanya. Jadi kalau umur kita gunakan sebaik-baiknya, insya Allah ketika masa mudanya kita akan ingat selalu. Maka hadirin jamaah rahimahullah, kita ingat selalu beribadah dan sholatlah. Perbaikilah sholatmu, katanya gitu, untuk beribadah sebaik-baiknya, karena itu yang bisa pertama adalah sholat. Maka sholat berjamaah itu menjadi sangat penting, dan bagaimanapun sulitnya, kalau kita tahu manfaat sholat berjamaah, menurut ilmu yang kita dengar adalah merangkak pun akan kita lakukan kalau kita tahu bagaimana manfaatnya sholat berjamaah itu. Maka berjalan kaki lebih baik, karena langkah pertama itu sudah dihitung sudah sebagai kebaikan sampai dengan langkah terakhir. Pertanyaannya bagaimana kalau yang pakai mobil atau motor, yang dihitung adalah RPM-nya, perputaran mesinnya itu. Sampai di sini perputaran mesinnya berapa? Nah itulah dihitung. Jadi sekedar matematika sederhana saja, betapa jarak itu menjadi penting dan diperhitungkan. Maka di zaman Nabi SAW dulu ada sahabat yang selalu datang sholat berjamaah, tapi ketika itu tidak kelihatan. Ditanyakan oleh Nabi, kemana sih fulan ini kok nggak kelihatan? Ternyata dia rumahnya jauh, kira-kira kalau perjalanan 3 jam sebelum sholat subuh dia sudah jalan. Itu jalan kaki zaman dulu, tidak ada motor, tidak ada apa-apa, adanya onta. Dan tidak mungkin dia naik unta. Jadi itulah Nabi, ini kebiasaan juga bagi para kita yang sudah membiasakan, kalau si teman kita si fulan 3 hari nggak nampak di masjid, patut untuk dilihat, jangan-jangan dia sakit. Ternyata ketika didatangi sudah meninggal. Dan Rasulullah menanyakan kepada istrinya, apa yang
disampaikan sebelum meninggal. Ada 3 hal, salah satunya ini yang terkait dengan perjalanan jalan kaki. Ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Rumah dia itu sudah kira-kira 3 jam perjalanan ke masjidnya, tapi ketika dikatakan oleh Allah betapa pahalanya berjalan kaki itu, dia ingin rumahnya lebih jauh lagi dari masjid. Masya Allah. Jadi itu contohnya, maka jangan sia-siakan. Jadi jamaah yang jauh, jamaah yang dekat, semuanya ada hitungannya. Jadi mari kita selalu menghitung langkah-langkah kita ini untuk menuju ke masjid, karena semuanya akan diperhitungkan. Jadi jangan segan-segan mengisi masjid ini untuk selalu sholat berjamaah. Jadi itu yang terkait dengan masa mudanya. Kemudian yang ketiga, ilmu. Bagaimana ia beramal dengannya. Hadirin, jadi jangan dianggap kalau kita bukan dai, bukan penceramah, bagaimana kita membagi ilmunya? Yaitu tadi melalui nasihat kepada teman kita. Itu ilmu kita sebagian. Meskipun kita ini hanya 1 ayat taunya, tapi sampaikan kepada teman yang lain, itu menjadi amaliyah dari ilmu kita ini. Jadi itu apalagi bagi penceramah, bagi para guru, para dosen yang selalu menyampaikan ilmunya, maka itu menjadi catatan tersendiri. Jadi ilmu itu akan ditanyakan, kita ilmunya untuk apa. Yang kemudian yang tadi sudah ketiga ya, sudah umur, masa muda, ilmu. Yang keempat yang paling berat, harta, dari mana dan untuk apa. Jadi mari kita muhasabah, melihat, menghitung, mengevaluasi kita, harta yang kita gunakan itu bagaimana mengamalkannya. Menurut catatan, harta dari mana dan untuk apa itu terbagi 3 golongan. Golongan pertama adalah ada 2 macam. Satu yang selamat, dan yang kedua itu yang celaka. Yang celaka itu adalah harta dari yang haram, kemudian disalurkan kepada barang yang haram juga. Ini yang pertama, itu ada 3 golongan. Yang kedua adalah mendapatkan harta dengan cara yang halal, tapi dibelanjakan untuk hal-hal yang haram. Ini akan digolongkan sebagai berikut. Kemudian yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara yang halal. Ini ada sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Ahmad, sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh, karena orang yang soleh akan mencari harta dengan cara yang halal dan membelanjakannya untuk hal-hal yang diarahkan oleh Allah. Jadi itu setelah kita lolos dari alam kubur, kita harus siap menjawab pertanyaan 4 hal ini, yaitu mengenai umur digunakan untuk apa, kemudian ilmu digunakan untuk apa, kemudian harta, dan juga masa mudanya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah disampaikan, diinformasikan, jadi bukan rahasia lagi. Kita maka sudah sepatutnya kita sudah bisa mempersiapkan diri, karena sudah diingatkan oleh para ulama, guru-guru kita, bahwa kita ada perjalanan yang harus kita lampaui dan tidak mudah. Itu kita pertama adalah melalui alam kubur dengan 3 pertanyaan, dan 4 hal di alam akhirat nanti yang harus kita jawab dengan baik. Nah, kita bisa menjawab dengan baik kalau perilaku kita di dalam
keseharian itu mencerminkan tuntunan dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW itu patut dicontoh ketika seorang sahabat menanyakan kepada Fatimah, putrinya beliau, gimana sih akhlak Rasulullah itu? Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka kita diminta untuk membaca Al-Quran karena itu adalah akhlak Rasulullah, ada di sana semuanya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, sekadar mengingatkan pada kita. Jadi ingat lagi itu tadi mengenai di alam kubur, alam akhirat yang akan kita hadapi bersama. Mari kita persiapkan dengan baik, dan saya ingatkan mari kita perbaiki sholat kita, karena yang utama akan ditanyakan adalah perkara sholat. Sholat kita ini ditengarai banyak masalah, maka tidak heran kalau kita doanya sulit terkabul. Mesti kita lihat, jangan-jangan sholat kita ada yang salah. Di mana yang salah adalah ketika kita sholat, mestinya selain lisan, hati kita juga ikut sholat. Tapi ternyata kan kita selama ini, termasuk saya juga, sulit sekali untuk menyatukan hati dengan lisan ini. Kita sholat Allahu Akbar, tapi pikirannya melayang kemana-mana. Dan itulah kunci rumah kita hilang atau terisot itu ketemunya ketika sholat. Berarti pikiran kita kemana-mana. Dan itulah kita Allahu Akbar, kita ingat, ya Allah, ini ada tagihan nanti ini yang belum saya bayar. Kan malu karena kita kan semuanya kreditor semua. Jadi ya itu, maka kita itu kok Allah kok dijauhkan dari itu. Itulah maka kita disuruh perbaiki sholatnya. Caranya gimana? Caranya adalah supaya hati kita mendengar, kita harus mengucapkan, jangan dari dalam hati. Jadi ketika, terutama kalau sholat sendirian, ketika sholat kita ikut imam adalah sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, maka rakaat-rakaat yang imam tidak menyampaikan surat, kita membaca pelan-pelan. Ukurannya adalah telinga kita mendengar. Itu kata seorang ulama begitu. Jadi kalau telinga kita nggak mendengar, dikhawatirkan kita pikirannya kemana-mana. Jadi dicontohkan juga Rasulullah SAW ketika sholat malam, memang diam, tetapi Siti Aisyah melihat janggutnya Rasulullah itu bergerak-gerak, berarti mengucapkan beliau. Meskipun lirih, pelan ya, tapi telinga kita usahakan mendengar. Itu caranya begitu. Kalau telinga kita nggak pernah mendengar, kita pikirannya kemana-mana. Jadi itu adalah nasihat dari seorang ulama yang saya dengar, cara untuk sholat khusyuk dan cara agar doa kita diterima, sholatnya kita perbaiki. Telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan. Subhanallah, dengar telinga kita. Sesuai dengan kita masing-masing. Kalau pendengaran kita agak keras, ya kerasin. Tapi jangan terlalu keras, karena dilarang kita mengucapkan sholat itu kan keras-keras. Ya, kecuali imam yang sedang bertugas, kita diminta jangan keras-keras, dan juga jangan tidak ada suaranya. Harus ada suaranya. Jadi maka itu tengah-tengah antara itu. Maka itulah, jadi kuping kita harus mendengar supaya itu bersama-sama dengan lisan kita mengucapkan memuji kepada Allah. Itu Allah menunggu sehari 5 kali. Tidak ada di dunia ini seorang bos pemimpin akrabnya seperti apa dengan anak buahnya memanggil 5 kali sehari, nggak ada. 2 kali, 3 kali, tapi nggak sampai 5 kali. Tapi Allah memanggil kita 5 kali sehari. Masya Allah. Bukankah itu Allah punya rasa rahman dan rahim kepada kita? Maka perhatikan panggilan Allah itu melalui azan itu, maka itulah panggilan kita untuk sholat berjamaah. Jadi jangan lupa, dan maka kita dianjurkan untuk sholat berjamaah itu karena mengurangi kita tidak konsen kepada Allah. Kalau kita sholat sendiri terus, nanti begitu Allahu Akbar nanti teringat yang ini.
pikiran kita, hati kita mengelana kemana-mana. Jadi usahakan telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan. Itu salah satu cara untuk kita khusyuk di dalam sholat, dan mudah-mudahan kita diterima sholatnya. Saya kira demikian Pak Ustaz, sekedar nasihat atau tausiah yang mungkin banyak salahnya, mohon dimaafkan kalau sedikit kesalahan, karena yang benar hanya milik Allah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan tausiah kultum yang telah disampaikan terkait dengan amalan-amalan yang akan diberikan pertanyaannya nanti di yaumul qiyamah. Pertanyaannya sudah bocor, tapi jawabannya belum ada yang bisa jawab. Kalau pertanyaan pemilihan gubernur bisa, tapi pertanyaan sudah bocor, hanya belum ada yang bisa jawab. Demikian pertanyaan malaikat tadi dengan mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.